Ya. Ke Sape ya, Pak? Mari. Di sini. Oh, dicek. Tiket ya. Masuk dulu. Masuk dulu. Sudah ada. Ada di handphone. Oh, belum. Ada di ferry nyebrang ke Sape, mudah-mudahan lancar. Nyebrang ferry. Pak, ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adventure. Teman-teman, saat ini kami sudah berada di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di hari ke-12 kami berkendara. Di hari ke-11 kami menghabiskan perjalanan dari Labuan Bajo ke Pulau Nusa Tenggara Barat di Pelabuhan Sape. Kami menyeberang menggunakan kapal feri, itu menghabiskan waktu sekitar 6-7 jam tergantung cuaca. Lalu setelah sampai di Pelabuhan Sape, kami melanjutkan perjalanan darat menuju ke wilayah daerah Dompu, itu sekitar 4 jam kalau nggak salah. Jadi kami sampai di penginapan di daerah Dompu itu sekitar pukul 8 malam. Kenapa kami memilih bermalam di daerah Dompu? Karena kami pagi ini atau keesokan harinya itu kami ingin mengeksplor ke Taman Nasional Gunung Tambora. Jadi emang posisi wilayah Dompu ini berdekatan dengan Taman Nasional Gunung Tambora. Kurang lebih perjalanan darat sekitar 1,5 jam. Perjalanannya cukup lancar ya, karena nggak banyak kendaraan, jalanannya pun aspalnya mulus, pemandangannya cantik, dan yang perlu diwaspadai adalah banyak hewan ternak ya berseliweran di pinggir jalan aspal ini. Jadi mesti hati-hati. Terkadang hewan ternak ini bergerombol untuk menyeberang ke sisi badan jalan. Oke teman-teman, kita saksikan saja perjalanan kami di hari ke-12 di Pulau NTB, Nusa Tenggara Barat.
Alhamdulillah akhirnya kami sampai juga di pintu masuk Taman Nasional Gunung Tambora. Ini namanya pintu masuk daerah Doro Canga. Kayaknya kami akan menerbangkan drone untuk masuk ke wilayah ini. Kadang-kadang dia lagi apa? Nah, teman-teman, itulah tadi video dari atas halaman Taman Nasional Gunung Tambora. Cukup lumayan jauh ya dari pintu masuk menuju ke Gunung Tamboranya. Dari bawah ini seperti yang kita lihat bersama. Memang kalau dilihat kayaknya seru ya untuk beroff-road menggunakan roda 2 di jalur seperti ini dan kering gitu ya. Tapi jangan salah, ini banyak jalur yang ternyata ambles. Nah, seperti ini nih. Nah, ini bahaya ini. Kalau kita lengah sedikit bisa masuk dan terpental biasanya gitu. Jadi memang perlu waspada yang ekstra ya. Jadi kita harus menentukan jalur yang mana yang harus kita lalui ketika kita berkecepatan tinggi di jalur off-road seperti ini.
gitu. Teman saya soalnya Bro Fauzan ini dia pernah cerita sampai terluka ya ketika bermain speed di jalur off-road seperti ini. Nah, ini adalah kantor Polhut ya, untuk di daerah Gunung Tambora ini gitu aja ada petugasnya. Nah, di sisi kanan saya itu adalah tempat penginapan, itu ada glamping, ada 4 atau 5 ya glamping situ, itu disewakan per malamnya kalau nggak salah sekitar 500 ribuan gitu. Jadi saya pun baru tahu dan kami pun baru tahu kalau situ ada tempat penginapan yaitu glamping, sepertinya baru gitu. Nah, di sini kami sempat disusul oleh petugas Taman Nasional Gunung Tambora di saat kami melewati kantor tersebut. Buat gua udah nggak bisa ngegaruk nih, udah gundul banget yang belakang. Ini jalur pendakian ya. Kerbau. Ini kalau ngedaki jauh banget ya jalan kakinya. Oh, ini Gojek. Berarti emang nggak ada ditutup sekarang ya? Akhirnya kami dikawal untuk kembali ke kantor petugas Taman Nasional Gunung Tambora, yang sebelumnya kami ingin finish di puncak Gunung Tambora di pos 2 atau 3 kalau nggak salah. Karena sebelumnya teman saya Bro Fauzan pernah ke sana sebelumnya, ke pos itu menggunakan sepeda motor gitu. Nah, ini kantor Taman Nasional Gunung Tambora. Kami diberikan pengarahan bahwa tidak boleh untuk memasuki pos tersebut dikarenakan di atas itu cuacanya sedang tidak baik-baik saja. Walaupun ya, saat ini kita lihat bersama bahwa di sini cukup cerah ya, tapi belum tentu di atas itu cuacanya berbeda itu. Dikarenakan ya itu tadi ya, di bulan ini adalah bulan musim penghujan ya, di bulan Februari ini. Jadi, dan tambahan juga menurut keterangan petugas Taman Nasional Gunung Tambora bahwa ada orang hilang ya, atau pendaki yang hilang, saat ini belum diketemukan. Apalagi om pakai CF moto kan, dengan side bag dan lain-lain, aduh, akan sangat keteteran. Karena di atas ini jalurnya banyak pasir, jalur pasir yang gembur ya. gembur dan ini lubang. Di jalur itu ya. lubang. Nah gitu. Tadinya kan saya ini memang targetnya mau ke Pio. Nah, kawan kelewatan dari Dompu kan harus kanan ya. Harus kanan di Makeleba ya. Iya, jalur batu-batu kan, kan enak kan. Dan akhirnya setelah dari kantor Taman Nasional Gunung Tambora, kami beranjak ke sisi selatan Gunung Tambora. Di sini adalah namanya
savana Dorocanga ini sangat luas dan banyak hewan ternak termasuk kuda yang hidup berkelompok. Gitu. Di sini sangat memang panas, tapi anginnya begitu kencang ya, angin laut di sisi selatan ini gitu. Jadi kami bermain-main, berputar-putar di sekitaran savana Dorocanga.
Itu Tambora itu masalah itu. Gunung Tambora itu kita tadi di jalan untuk cuma sampai apa namanya pintu masuk aja sih. Oke, sudah indah banget. Itulah tadi teman-teman pemandangan dari sisi selatan Taman Nasional Gunung Tambora, yaitu Savana Ndoro Chang'a. Tempatnya sunyi, tenang, banyak perbukitan, hanya semilir angin yang cukup kencang meniup kami dikarenakan dekat lautan. Oke, sekian dulu video kami di hari ke-12. Setelah ini kami akan rencana melanjutkan ke perjalanan kami menuju ke Sumbawa, karena di sini kami tepat di tengah hari, tepat jam 12 siang. Mungkin kami akan bermalam juga di Sumbawa. Gitu. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video kami sampai dengan selesai. Keep safety riding, waspada di jalan, dan salam adventure.